90,2 Serambi FM, Syederalen masih bersama kita di sini dengan program Kupi Bengah ya, dimana kita bakalan masih membahas Syederalen terkait dengan peran Kodam Iskandar Muda dan Mapesa atau Masyarakat Peduli Sejarah Aceh dalam pelestarian situs Nisan Aceh. Dan kami juga masih bersama dengan Bapak Letkol CHB John Hamastra dan Bapak Yusri Ramli. Dan bagi Anda Syederalen yang ingin berinteraksi bersama kami di sini bisa langsung saja melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20. Dan juga nih Syederalen sudah dibahas sedikit tadi oleh Bapak Ai dan juga Pak Jun ya mengenai definisi dan ciri-ciri dari batu nisan Aceh itu sendiri. Dan juga kita bakalan bahas lagi nih Syederalen, mungkin diawali oleh Pak Jun terkait dengan bagaimana cara membaca inskripsi nisan Aceh. Silakan Pak. Pertanyaannya sangat mudah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tapi jawabnya sulit ini. Cara membaca inskripsi nisan Aceh, kebetulan sampai saat ini saya belum menemukan modul untuk cara membaca nisan inskripsi pada nisan Aceh. Jadi pada nisan Aceh ini pada dasarnya terdiri dari dua hal yang cukup dua hal pokok begitu. Yang pertama inskripsi itu menyeluruh ya, tulisan yang ada di dalam nisan itu ini disebut inskripsi. Kemudian khusus bagian nama itu biasa disebut epitaf. Iya, epitaf itu disebut memuat nama, gelar, jabatan, tarikh wafat. Nah, demikian. Sepertinya perlu waktu khusus untuk menjamin. Tapi secara sekilas, yang pertama ada cara membaca inskripsi ini kita perlu pemahaman tentang huruf Arab tentunya, huruf Arabik yang pertama, yang kedua angka Arabik sebagai dasar pokok kita membaca, karena hampir semuanya ditulis dalam huruf Arab, karena kan nisan tentu Muslim ya. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup banyak, himpunan ilmu-ilmu, baik ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu ketatanegaraan khususnya di Kesultanan Aceh, kemudian nama-nama tokoh yang ada berkembang di sini itu perlu. Yang kedua, kita harus bisa memahami banyak khat kaligrafi atau cara penulisan kaligrafi, karena di nisan Aceh ini ditulis dengan kaligrafi berkualitas tinggi, Mbak. Jadi hampir menunjukkan ciri peradaban tingkat tinggi begitu ya, sehingga para seniman diberikan kebebasan untuk menulis, untuk mengaktualisasikan diri dalam membuat kaligrafi pada nisan ini. Jadi semua khat hampir bisa ditemukan di nisan Aceh ini. Berarti terkesan sekali gitu Pak ya? Iya. Kalau sekarang anak-anak sekarang generasi kalau bikin foto ada watermark gitu ya. Iya. Jadi tiap seniman nisan itu memiliki sidik jarinya masing-masing, sehingga luar biasa. Kemudian berikutnya ya mungkin standar yang dilakukan oleh para arkeolog bisa kita contoh, ada di tutorialnya di YouTube gitu, dengan menggunakan karbon. Ya, dengan menggunakan karbon, kemudian kita baca. Agak sulit juga Mbak, ini namanya untuk mendapatkan goresan yang jelas itu, karena nisan ini kan sudah tua, banyak yang sudah tergores, ada sudah lapuk karena dimakan usia. Ya, dimakan usia. Jadi kita harus fokus benar untuk melihat goresan-goresan pada nisannya, harus fokus. Kalau perlu kita raba. Kita raba, ada misalnya satu huruf yang kan antara yang menonjol dan yang datar gitu. Ya, kita raba bener, kita rasakan
kita pisah-pisah hurufnya, kemudian kita menggunakan kertas, kita pindahkan satu persatu untuk menyusun kalimat-kalimat atau kata-kata per kata dari membaca epitaf khususnya. Karena kalau sudah berkaitan dengan nama orang kan, nama orang bebas, bisa siapa saja kan. Jadi kita mencari perbandingannya di tempat lain, misalnya di Al-Quran atau di buku-buku yang lain, tidak ketemu. Dan hal yang menarik di Nisan Aceh ini penggunaan bahasa. Jadi memang menggunakan huruf Arabik, tapi bisa saja bahasanya bahasa Persia, bisa bahasa Melayu yang kemudian dikenal menjadi aksara Arab Jawi ya. Arab Jawi. Jadi memang sulit. Jadi kami membentuk namanya kelompok belajar epigrafi. Ya, membentuk belajar epigrafi, isinya ada ahli kaligrafi, ada ahli-ahli lainnya yang bergabung, sehingga setiap penemuan inskripsi baru kita diskusikan. Iya, bersama-sama sehingga menghasilkan sebuah temuan gitu. Iya. Dan dari Pak Ai sendiri ada yang ingin ditambahkan cara membaca dari inskripsi ini sendiri, Pak? Ya, mungkin saya menyimak dari tadi, memang ini Pak Jun sudah mewakili semua nih jawabannya. Sudah mantap. Bisa ya Pak, serius. Ini sudah saya simak tadi kan. Sudah sangat mewakili itu. Itu secara umum memang seperti itu. Iya. Dan ada makna-makna yang terkandung dalam sistem pemakaman Aceh di masa lalu, makna-makna tertentu mungkin yang tersirat dalam batu nisan ini sendiri, Pak. Kita melihat mungkin dari pemilihan tempat ya. Dari pemilihan tempat untuk memelihara kalimah tauhid terutama, kemudian kata-kata hikmah, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang terpahat di situ. Sengaja dipilih itu tempat yang agak tinggi dia dari sekelilingnya. Itu dinamakan kalau dalam bahasa Aceh itu diwai itu kan. Dibuat diwai, baik berupa diwai itu ada yang dipagari dengan mungkin struktur batu, ada juga yang memang dia tanah ditinggikan, seperti itu. Kalau bahasa Aceh kok di era sekarang dibilang ada bom istilahnya, bom umum ya kan. Bom, kayak pemakaman gitu Pak ya. Pemakaman itu dikhususkan itu dan ditinggikan dari yang di samping-sampingnya itu itu sengaja ditinggikan supaya terpelihara dari mungkin banjir, kemudian meninggikan kalimah tauhid juga ya kan. Kemudian satu lagi ya dari tradisi itu, orang-orang yang berziarah dia akan menyaksikan, kita akan menyaksikan itu kata-kata bijak di sana, ada pesan moral ya kan, yang ketika kita ada satu contoh misalnya itu kenapa dituliskan dipahat kalimat tauhid itu berulang-ulang gitu kan. Artinya yang berhak memang ditinggikan itu memang kalimat tauhid, seperti itu. Itu pesan bagi penziarah untuk sekarang. Di samping ada kata-kata hikmah yang lain sebagai pedoman hidup kita yang masih hidup ya kan. Mungkin seperti itu. Iya. Dan Pak Jun, kabarnya bahwasanya beliau baru saja bertugas di Aceh, namun nih nampaknya sudah sangat menguasai sejarah Aceh gitu Pak ya. Sebelum menjawab itu saya bisa menambahkan boleh ya? Boleh. Tentang makna. Jadi saya mungkin tidak makna tapi kaca benggala yang bisa kita lihat dari sistem pemakaman zaman dulu. Walaupun para sultan, para raja-raja yang berkuasa saat itu, tapi tidak menunjukkan keangkuhannya begitu. Jadi sangat menghemat tempat. Jadi makam itu dimakamkan dengan cara yang sangat rapat. Padahal kalau kita kembali ke masa lalu, namanya raja bisa saja satu tempat yang luas untuk satu, ya kan? Tapi ini tidak, selalu rapat. Menguburkannya dengan cara yang rapat, lurus dan rapi seperti kalau kita lihat di Taman Makam Pahlawan itu. Kira-kira begitu loh, jadi sangat rapi. Berikutnya, sebenarnya saya sudah lama melihat
memantau, Pak. memantau gitu rekan-rekan yang di Mapesa ini dari jauh gitu, lihat di grup-grup saja, lama jadi anggota grup mereka. Menarik sekali kelihatannya, menegakkan kembali nisan-nisan yang ada kalimat tauhid, kemudian itu kemandirian mereka menyentuh hati. Ya, kemandirian Mapesa ini. Gimana tadi semangat dalam Iya. pantang pulang tanpa bawa hasil gitu ya. Sebelum nisan itu berdiri. Iya. Nah, sampai di lumpur-lumpur saya lihat itu ya begitu. Dan awalnya pertama saya datang di tahun 2021 dengan kebetulan itu melihat Mapesa ini di Lambung. Sudah jam 5 kurang lebih ya, sudah sore begitu, kok masih ada di hutan-hutan gitu kan. Saya datangin. Iya. Oh, ternyata sedang bener. Wah, ini yang saya cari. Lagi menegakkan nisan di apa itu, di Lambung ya, di Ya, Komplek Lambung. Lambung itu yang kebetulan Iya. waktu itu masih semak. Kira-kira begitu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Mapesa ini. Iya, luar biasa sekali. Udah tidak terasa kita hampir 1 jam saja nih mengobrol mengenai pelestarian batu nisan ini sendiri. Namun mungkin di akhir segmen ini ya Pak, dari Pak Ai sendiri apa harapan dan sekaligus closing statement untuk pelestarian batu nisan ini sendiri, silakan Pak. Mungkin kita lebih kepada mengajak ya. Siapapun kita, apapun profesi kita, ya kita berkewajiban dan berhak untuk menjaga dan melestarikan nisan Aceh terutama. Karena itu adalah data otentik untuk pemurnian sejarah. Dan itu adalah salah satu daripada untuk mencerdaskan anak negeri. Itu mungkin. Nah Pak, kalau misalkan cara mau gabung nih ke komunitas Mapesa ini gimana caranya? Oh, ya, Mungkin itu- Syederalun ada yang Oh, iya, tertarik iya. nih, mau meneliti batu nisan juga, karena cukup menarik tadi ya, ada inskripsi yang bisa kita dapatkan, ada kalimat tauhidnya juga, gimana nih Pak? Sebagai informasi tambahan, mungkin kalau ditanyakan untuk bagaimana cara bergabung, di Mapesa itu yang tidak apa istilahnya terbuka untuk umum dan ada seleksi, tapi itu namanya seleksi alam. Nah, siapa yang sanggup bertahan dengan keadaan yang seperti itu, dan kita medan kita selalu apa istilahnya di lapangan gitu kan. Nggak ada kriteria khusus. Yang penting kita continue dalam meneliti itu dia. Dan hobi gitu Pak ya? Hobi gitu. Dan ada rasa memiliki itu di hati itu, ya udah datang, kita sama-sama seperti orang Hubdam juga. Itu ketika datang ke kami itu kan nggak ada persyaratan yang secara khusus, filternya nggak ada itu kan. Terbuka untuk umum, ya udah kita jalan sama-sama, kita kerja sama-sama. Dan di situ menciptakan ajang silaturahmi yang luar biasa, kompak kita kan. Kalau Menyenangkan. menyenangkan. Kalau ditanyakan tuh Mapesa ada teman, karena kita pernah disebut orang-orang yang dalam tanda kutip ya, secara guyon ya, itu orang-orang gila itu, orang-orang gila yang tiap hari itu mencari batu nisan kuno kan. Artinya ketika seperti orang-orang Hubdam udah bergabung dengan kami, ternyata itu penting. Iya, dan juga bisa mencerdaskan gitu ya. Mencerdaskan. Seperti dibahas tadi Iya. oleh Pak Jun, banyak ilmu-ilmu yang memang kalau di luar negeri itu bergengsi sekali. Menarik untuk Iya, dikaji menarik ya. itu arkeologi Islam, kemudian epigrafi, kemudian filologi juga. Dan juga kita tahu peradaban Islam sendiri ya. Luar biasa. Dari Iya. situlah kita mendapatkan data otentik sejarah itu yang memang real di lapangan itu. Berupa fakta. Iya, fakta. Karena istilahnya tidak ada dokumen, ya tidak ada sejarah. Iya. Seperti itu. Nah, dari Pak Jun sendiri nih Pak, apa harapan dan juga closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada Syederalun mengenai pelestarian batu nisan ini sendiri, silakan Pak. Kita memiliki harapan, kuncinya pada kebersamaan. Kalau kita bersama-sama, kita kompak, kemudian membangun kebersamaan secara kolektif gitu ya, melibatkan semua
stakeholder, melibatkan seluruh komponen bangsa. Kami memiliki keyakinan bahwa nisan-nisan Aceh, benda yang sangat bersejarah ini akan bisa lestari gitu. Bila dikaji secara terus-menerus gitu Pak ya. Iya. Melibatkan banyak Pihak. karena sebarannya yang tadi saya sampaikan, sebarannya sangat luas, kemudian berada di tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi kalau hanya dilakukan oleh 1-2 orang, saya kira sulit untuk menemukannya. Hanya untuk menemukannya sulit, apalagi untuk merawatnya. Iya. Jadi harus banyak melibatkan kesadaran masyarakat secara luas. Terus edukasi juga ya, karena membaca batu nisan sendiri ini tidak mudah ya, tidak dibutuhkan pengetahuan yang Iya, sangat iya, luar luas, biasa. iya. Dimana tadi juga bahasanya bahasa Arab dan juga Arab Jawi ya. Nah, baik Saudara Len, menarik sekali pembahasan kita di kesempatan hari ini, dan tidak terasa nih sudah 1 jam kita membahas mengenai pelestarian batu nisan ini, dan semoga ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat ya Saudara Len, dan terima kasih kepada Saudara Len nih yang sudah mendengarkan kami di sini, dan terima kasih juga kepada Bapak Letkol CHB John Hamastra di kesempatan pagi hari ini, dan juga Bapak Yusri Ramli, dan tentunya Pak semoga wawasan yang telah diberikan bisa bermanfaat sekali kepada Syedarul. Mana tahu nanti ada yang Syedarul yang tertarik nih untuk bergabung bersama Mapesa untuk mengkaji batu nisan lebih dalam lagi, dan nantinya bakal kita ketahui lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan yang belum didapatkan gitu ya. Dan juga di Pak sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik Syedarul, sampai jumpa tentunya di edisi Kopi Bengok selanjutnya, dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya di sini sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Pritana.